Selamat malam, Ibu Santi Widiawati, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro, serta teman-teman AK211. Pada perkuliahan Ekonomi Makro minggu ke-10 ini, kami perwakilan dari kelompok 7. Saya sendiri, Sylvia Artemisia, dan Kak Muhammad Yusuf Tahir akan memaparkan salah satu materi inti dari Ekonomi Makro, yaitu menurunkan kurva AD dan AS dari model ISLM dan pasar tenaga kerja. Materi ini merupakan jembatan penting yang menghubungkan apa yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya mengenai pasar barang dan pasar uang dengan kondisi ekonomi real yang melibatkan perubahan harga dan inflasi. Oke, kita lanjut. Untuk memudahkan pemahaman, presentasi hari ini akan dibagi ke dalam 7 bagian utama. Yang pertama, kita akan mulai dari latar belakang dan tujuan, dilanjutkan dengan landasan teori ISLM. Setelah itu, kita masuk ke inti materi, yaitu menurunkan kurva AD dan AS, melihat titik keseimbangannya, menganalisis guncangan ekonomi, dan ditutup dengan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan. Eh, Mengapa kita perlu mempelajari model ADAS ya? Karena pada kenyataannya, asumsi harga konstan itu tidak realistis. Kita selalu berhadapan dengan fluktuasi harga dan inflasi. Perubahan harga perubahan harga mempengaruhi uang real, suku bunga, hingga output yang dikenal sebagai Keynes effect. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa kurva penawaran berperilaku berbeda. Di mana jangka pendek kurva miring ke atas karena kekakuan harga. Sementara di jangka panjang kurvanya berbentuk vertikal pada kapasitas full employment. Adapun tujuan utama kita dalam presentasi hari ini yaitu yang pertama, kami ingin menunjukkan cara menurunkan kurva AD dari keseimbangan ISLM. Yang kedua, menjelaskan peran Keynes Effect. Ketiga, membentuk kurva AS jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang terakhir, menganalisis faktor-faktor apa saja yang bisa membuat kurva-kurva tersebut bergeser. Eh, Adapun konsep-konsep utama dari landasan teori yang kami buat, yang pertama itu melalui konsep model ISLM, di mana model ini menggambarkan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang dalam perekonomian. Titik potongan kurva IS dan LM akan menentukan tingkat pendapatan nasional atau output, serta tingkat suku bunga. Di sisi sebelah kiri, terdapat kurva IS yang menunjukkan keseimbangan di pasar barang. Persamaan dasarnya yaitu pendapatan nasional atau Y merupakan penjumlahan dari konsumsi C, investasi, dan pengeluaran pemerintahan. Dengan fungsi konsumsi dituliskan sebagai konsumsi otonom atau bisa pendapatan nol ditambah MPC dikali pendapatan setelah pajak, yang artinya konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan setelah dikurangi pajak, sehingga semakin tinggi pendapatan masyarakat, konsumsi juga cenderung meningkat. Sedangkan fungsi investasi tersendiri dituliskan sebagai investasi otonom dikurangi sensitivitas tingkat suku bunga. Persamaan ini menunjukkan bahwa investasi memiliki hubungan negatif dengan suku bunga, di mana semakin tinggi suku bunga, biaya pinjaman akan menjadi lebih mahal sehingga investasi menurun. Karena itu, kurva IS memiliki slope negatif. Jadi ketika suku bunga naik, investasi turun, permintaan agregat juga turun, dan akhirnya output nasional juga ikut menurun. Dan di sisi kanan terdapat kurva LM yang menunjukkan keseimbangan di pasar uang, yang persamaan dasarnya jumlah uang beredar sama dengan permintaan uang, di mana yang artinya jumlah uang beredar real harus sama dengan permintaan uang, di mana permintaan uang sendiri itu dituliskan sebagai koefisiensi sensitivitas permintaan uang terhadap pendapatan dikurangi koefisien sensitivitas permintaan uang terhadap suku bunga. Eh, Hal ini menunjukkan bahwa permintaan uang meningkat ketika pendapatan naik.
tetapi menurun ketika suku bunga meningkat. Bentuk akhir kurva LM, jumlah uang real sama dengan komponen permintaan uang yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional dikurangi komponen permintaan uang yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Berbeda ya dari kurva IS, karena kurva LM itu memiliki slope positif, yang artinya ketika pendapatan meningkat, kebutuhan masyarakat terhadap uang juga ikut meningkat, sehingga suku bunga harus naik agar pasar uang kembali seimbang. Selanjutnya, di slide ini bisa dilihat ilustrasi ya mesin utama, di mana sisi kiri adalah grafis dari IS dan sisi kanan adalah LM. Jika kedua kurva ini digabungkan, perpotongannya akan menentukan titik keseimbangan awal dari output nasional dan suku bunga. Terdapat dua grafik terpisah ya, yang harus digabungkan. Yang kiri ini grafik IS, di mana sumbu Y, suku bunga, dan sumbu X itu output. Bentuknya akan miring ke bawah atau slope negatif karena logikanya jika suku bunga tinggi, pengusaha itu akan malas meminjam uang di bank untuk modal ya. Sehingga investasi itu akan menurun. Dan jika investasi menurun, output negara juga ikut menurun. Yang kanan ini grafik LM, di mana sumbu Y dan sumbu X-nya sama, bentuknya miring ke atas atau slope positif. Logikanya jika pendapatan masyarakat sedang naik, orang akan lebih banyak memegang uang tunai untuk transaksi. Jadi permintaan uang tunai yang tinggi di bank itu akan membuat bank menaikkan suku bunga. Selanjutnya, ini konsep penting yang paling penting hari ini ya, karena Keynes Effect, di mana bayangan tingkat harga atau P tiba-tiba naik akan mengakibatkan nilai uang real di masyarakat itu menurun. Kelangkaan uang ini membuat suku bunga naik. Suku bunga yang tinggi itu akan menekan minat investasi. Dan investasi itu akan anjlok, otomatis output nasional juga ikut menurun. Dan rantai peristiwa ini akan menyebabkan kurva AD miring ke bawah. Di sini ada grafik pasar uang dan barang, di mana sumbu Y adalah suku bunga dan sumbu, sorry, titik S1 keseimbangan awal saat harga barang masih normal, di P1 tiba-tiba terjadi inflasi dan harga barang naik menjadi P2. Akibatnya nilai uang real di dompet masyarakat itu akan menyusut tajam. Bank akan merespon kelangkaan uang dengan menaikkan suku bunga sehingga kurva LM1 bergeser ke kiri menjadi LM2. Titik keseimbangan bergeser ke E2, suku bunganya naik yang menekan investasi sehingga output anjlok. Dan yang bawah itu kurva AD baru. Di sumbu Y ini berubah menjadi tingkat harga. Ketika tarik garis putus-putus dari grafik atas pada harga murah P1, output yang diminta itu akan tinggi atau Y1. Pada harga mahal di P2, output yang diminta itu akan turun. Jadi hubungan kedua titik harga dan output tersebut akan tercipta kurva AD yang berslope negatif. Selanjutnya, menurunkan kurva AD dari ISLM yang akan dijelaskan oleh Kak Yusuf. Kak Yusuf, silakan. Ini izin melakukan pemaparan terkait kurva ada grad demand. Di sini kita akan mendalami lebih lanjut hubungannya dengan grafik IS atau pasar barang dan grafik LM atau pasar uang. Di mana di sini terdapat 4 runutan yang terjadi untuk menurunkan kurva AD.
Bisa dilanjut di slide berikutnya terkait kondisi awal. Next slide, minta tolong. Nah, di kondisi awal, kondisi satu ini, eh, sebelumnya mohon maaf, di titik keseimbangan awal, pada permulaannya, kurva IS berpotongan dengan kurva LM di titik keseimbangan pertama. Di titik equilibrium inilah, perekonomian berada pada tingkat suku bunga tertentu dan tingkat output pendapatan nasional tertentu. Yang diasumsikan, titik inilah berada pada tingkat dasar pembentuk equilibrium awal, yang kemudian terjadi perubahan kenaikan harga, di mana ya, yang kedua, terjadi perubahan kenaikan harga yang menyebabkan kenaikan harga yang membuat guncangan di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan dari P1 menjadi P2 di mana nilainya meningkat. Hal ini membuat jumlah uang beredar nominal yang dijaga oleh bank sentral, maka akan membuat lonjakan harga menyebabkan jumlah pasokan uang beredar real atau M per P mengalami penyusutan atau depresiasi secara agregat, yang mana menyebabkan situasi ketiga, terjadilah kelangkaan likuiditas yang memicu suku bunga. Penurunan rasio jumlah uang real memicu kelangkaan likuiditas massal. Masyarakat merespon dengan menjual portofolio obligasi untuk mendapatkan uang tunai. Aksi jual uang tunai ini menekan harga obligasi hingga merosot dan mendorong tingkat suku bunga naik. Secara grafis, keseimbangan pasar uang menuntut suku bunga lebih tinggi, sehingga menggeser kurva LM ke arah kiri atas. Maka terjadilah situasi keempat, di mana terjadi kontraksi atau yang kita sebut sebagai Keynes Effect, yakni tingkat suku bunga melonjak tajam mengakibatkan ongkos modal dan pinjaman bagi sektor industri menjadi lebih mahal. Akhirnya, merespon beban hutang yang berat, maka sektor swasta bereaksi dengan memangkas drastis proyek-proyek investasi. Anjloknya iklim investasi secara agregat inilah secara langsung akan menggerus total pengeluaran agregat dalam perekonomian. Dampak akhirnya adalah kontraksi yang signifikan pada tingkat output dan pendapatan nasional menuju keseimbangan baru yang lebih rendah, di mana iklim baru ini terjadi karena suku bunga yang lebih tinggi dan menyebabkan output lebih rendah. Kemudian terkait kurva permintaan agregat atau AD, secara karakteristik kurva AD selalu berselop negatif. Artinya semakin tinggi harga, maka output yang diminta semakin rendah. Komponen yang membentuk kurva ini meliputi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Perlu diingat, jika ada kebijakan fiskal atau moneter yang ekspansif dari pemerintah, kurva AD ini tidak bergerak, melainkan bergeser sepenuhnya ke arah kanan, di mana komponen pembentuknya yaitu adalah J, IG, dan net ekspor, dan pergeserannya ini disebabkan beberapa hal yang akan kita dalami lebih lanjut. Kemudian terkait pasar tenaga kerja dan kurva AS, seringkali kita tinjau dari sisi penawaran yang berakar dari pasar tenaga kerja. Dalam jangka pendek, upah pekerja biasanya kaku atau terikat kontrak. Jadi, saat harga barang naik, pengusaha justru akan diuntungkan dan mereka, pengusaha, akan merekrut lebih banyak pekerja, sehingga output meningkat dan kurvanya positif. Namun, dalam jangka panjang, pekerja akan menyadari adanya inflasi dan menuntut kenaikan gaji. Biaya produksi kembali naik dan output kembali ke titik keseimbangan alamiah. Oleh karena itu, kurva LRAS jangka panjang akan berbentuk vertikal lurus. Dalam grafik berikut, kita pahami lebih lanjut terkait
garis kuning yang kita sebut sebagai LD atau labor demand, ini adalah permintaan tenaga kerja oleh perusahaan. Semakin mahal upah pekerja, perusahaan akan semakin sedikit merekrut orang, sehingga terbentuklah slope negatif. Sedangkan untuk garis hijau atau kita sebut LS, labor supply, ini adalah penawaran tenaga kerja dari masyarakat. Semakin tinggi gaji yang ditawarkan oleh perusahaan, maka semakin banyak orang yang mau bekerja. Oleh sebab itu terbentuklah slope positif. Dan titik equilibrium di sini adalah saat keduanya berpotongan. Kita mendapatkan tingkat pengangguran alamiah dan jumlah pekerja optimal. Dari jumlah pekerja, inilah suatu negara bisa memproduksi kapasitas output maksimalnya yang kemudian ditarik menjadi kurva long run aggregate supply secara vertikal. Kemudian terkait keseimbangan agregat demand dan agregat supply, ini adalah gambaran utuh dari perekonomian, di mana titik ideal bagi sebuah negara adalah ketika ketiga kurva, yaitu agregat demand dan SRAS dan LRAS bertemu di titik silang yang sama. Di titik ini, perekonomian berjalan pada kapasitas potensial penuh, di mana tingkat pengangguran berada di batas alamiah dan inflasi terjaga stabil. Sumbu Y di sini adalah titik harga umum atau P, dan sumbu X adalah output real atau Y. Perekonomian dikatakan sangat sehat dan seimbang apabila ketiga garis bertemu. Garis orange atau aggregate demand mewakili sisi pembeli. Garis hijau atau SRAS mewakili kemampuan produksi jangka pendek perusahaan. Dan garis putus-putus vertikal adalah batas maksimal produksi suatu negara jika semua sumber daya digunakan penuh tanpa memicu hiperflasi. Dan titik equilibrium inilah suatu negara bisa mencapai kondisi yang disebut sebagai full employment. Berlanjut terkait sensitivitas dan syok ekonomi. Begitupun dengan perekonomian yang memiliki risiko yang sangat sangat bisa dibilang relatif tentang adanya guncangan atau syok. Demand shock terjadi misalnya jika pemerintah dalam waktu tertentu tiba-tiba meningkatkan belanja secara drastis. Ini akan menggeser kurva agregat demand ke arah kanan, di mana awalnya pengangguran turun, tapi lama-kelamaan akan menciptakan inflasi murni. Yang lebih berbahaya dari supply shock atau guncangan ini adalah terjadinya krisis, sebagai contoh krisis energi yang membuat harga minyak melambung tinggi, di mana kurva SRAS bergeser ke kiri menyebabkan inflasi naik, namun dengan inflasi yang naik, output merosot tajam. Kondisi buruk ini sering kita namakan atau kita kenal dengan nama stagflasi yang sangat sulit diatasi dengan alat ekonomi sederhana. Selanjutnya kita pahami secara visual dengan grafik. Grafik kiri di sini memperlihatkan bagaimana demand shock atau guncangan menggeser kurva permintaan agregat ke arah kanan dari AD1 bergeser ke AD2. Semenjak grafik kanan memperlihatkan skenario buruk dari setelah stagflasi di mana garis oranye SRAS bergeser mundur ke kiri menyebabkan harga melonjak tinggi sementara output real justru jatuh ke belakang. Dari grafik kiri ini dapat dari grafik kiri yang demand shock dapat kita bayangkan pemerintah jor-joran mengeluarkan anggaran belanja, kebijakan finansial eksplosif, terjadilah perpotongan panjang garis SRAS yang hasilnya output Y naik melewati batas wajar tanpa diiringi lonjakan harga sehingga memicu
sebuah inflasi. Sedangkan pada grafik kanan kita sebut sebagai supply shock atau stagflasi ini adalah terjadi jika harga minyak dunia anggaplah naik tajam sehingga biaya produksi pabrik atau perusahaan melonjak, maka kurva SRAS bergeser dari kiri menjadi bergeser ke kiri menjadi SRAS 2 sehingga terjadi perpotongan titik baru di mana tingkat harga melonjak drastis diiringi inflasi tinggi, namun outputnya justru merosot tajam. Pabrik rugi, harga barang menjadi mahal, pengangguran massal terjadi. Itulah yang kita sebut sebagai stagflasi. Lalu kesimpulan dari pembahasan pada materi ini adalah kurva AD dapat kita turunkan dari keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Perubahan P dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dan membentuk titik agregat demand yang baru. Kemudian peran Keynes Effect ini menjelaskan bagaimana aggregate demand berbentuk slope negatif. Kemudian ketiga, bentuk kurva AS. SRAS berbentuk slope positif karena upah cenderung kaku dan long run aggregate supply berbentuk vertikal atau full employment. Keduanya diturunkan dari pasar tenaga kerja. Kemudian yang keempat kita pelajari bahwa aggregate demand bergeser akibat kebijakan fiskal atau moneter. RAS bergerak jika biaya produksi berubah, LRAS bergerak jika kapasitas teknologi berubah. Dari pemaparan yang pada materi ini, kami merekomendasikan beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai instrumen kebijakan dengan mengarahkan belanja untuk hal-hal produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan teknologi yang bertujuan agar agregat demand bergeser ke kanan tanpa diiringi oleh inflasi yang berlebihan. Kemudian, rekomendasi berikutnya yaitu melalui kebijakan moneter, di mana bank sentral harus responsif memainkan suku bunga untuk menjaga stabilitas inflasi. Tujuannya, jika inflasi tinggi, maka kebijakan moneter dapat menjadi instrumen untuk mengontrol atas inflasi tersebut. Di, di rekomendasi yang ketiga yaitu terkait kebijakan nilai tukar, di mana harus dioptimalkan untuk mengurangi ketidakpastian investor sekaligus melindungi industri lokal dengan cara mendiversifikasi pasar ekspor dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku. Kurang lebih demikian pemaparan materi dari kelompok 7 yang dapat kami cukupkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan teman-temannya. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada ya sepertinya, Mbak. Eh, kami tutup Ya, tutup aja, Mbak. presentasi kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Selamat malam. Malam.